Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat. Kita akan lanjutkan untuk menyimpulkan dari hasil analisis Redfish. Dari hasil sebelumnya kita sudah mendapatkan kit diagram ya. Kita bisa melihat bahwa di kit diagram ini sesuai dengan nilainya bahwa di sini untuk dimensi ekologi ini kurang berkelanjutan, dimensi potensi juga kurang berkelanjutan, ekonomi juga kurang berkelanjutan, sedangkan sosial cukup berkelanjutan, dan hukum ini masuk dalam kategori tidak berkelanjutan. Dan ini merupakan dimensi yang paling rendah. Dan kemudian dari hasil map RAP multidimensinya juga secara umum masuk dalam kategori kurang berkelanjutan. Nah, sehingga bagaimana ini untuk meningkatkan dari kurang berkelanjutan menjadi cukup berkelanjutan atau berkelanjutan. Oleh karena itu kita ke selanjutnya ke interferensi. Jadi interferensi ini salah satunya adalah menurunkan rekomendasi-rekomendasi dari analisis ini. Harapannya rekomendasi itu bisa meningkatkan nilainya dan kita bisa mengestimasi seberapa besar kenaikannya. Dari data hasil Redfish leveringnya kita bisa melihat di tiap atribut di sini ya. Kita lihat bahwa ini data ini tabel di tiap atribut, kita bisa melihat nilai-nilai mana yang paling rendah. Baik itu di semua dimensi. Kemudian dari nilai ini kita rekomendasikan. Ini data nilai awalnya, misalnya untuk ekologi. Ekologi itu kita tahu bahwa di sini yang masih mempunyai nilai yang rendah ini bau perairan, kecerahan perairan, sampah, ya, kemudian lapisan minyak, kemudian fosfat. Nah, tapi di sini dalam dimensi ekologi ada hal yang kita bisa merekomendasikan untuk bisa dilakukan, tapi juga ada yang sulit atau tidak mungkin untuk dilakukan. Nah, ini beberapa yang bisa kita tingkatkan. Yang pertama adalah bau perairan. Nah, dari bau perairan ini dari nilainya 2,9 ini kita tingkatkan menjadi 5. Jadi kesimpulannya untuk dimensi ekologi ini beberapa yang bisa kita naikkan, misalnya dari bau ya. Dari awalnya itu 2,9 jadi agak bau, bisa kita meningkatkan menjadi tidak berbau. Nah, rekomendasi-rekomendasi itu yang kita lakukan agar ini menjadi tidak berbau. Misalnya pembersihan sampah di lokasi pelabuhan, kemudian tidak melakukan pembuangan limbah. Nah, itu rekomendasi sehingga menjadi dari kriteria agak bau menjadi tidak berbau. Kemudian sampah juga di situ terdapat bahwa di sini untuk sampah ini nilainya 1,9, bahwa di sini banyak di sepanjang pantai. Nah, ini bisa kita tingkatkan menjadi 5, menjadi tidak ada. Nah, ini dilakukan rekomendasi-rekomendasi untuk agar sampah ini tidak ada. Itulah yang namanya interferensi. Kemudian untuk dimensi potensi sumber daya, ini beberapa yang nilainya rendah yang memungkinkan untuk dilakukan peningkatan adalah, yang pertama adalah adakah potensi wisata. Nah, potensi wisata ini bisa kita tingkatkan dari 2 menjadi 5. Jadi di sini dari ada satu lokasi bisa ditingkatkan menjadi lebih dari 4 lokasi. Kemudian di sini juga apakah ada pembuangan limbah. Nah, pembuangan limbah ini bisa kita tingkatkan di sini dari nilainya 2 ada ya, kemudian bisa menjadi tidak ada. Nah, kemudian selain itu apakah ada pembuangan, apakah banyak pohon. Nah, banyak pohon ini juga bisa kita tingkatkan dari nilai 2 ya, dari nilai 2 jarang menjadi sangat banyak. Salah satu rekomendasinya adalah dilakukan penanaman untuk pohon.
Kemudian selanjutnya dimensi ekonomi. Dimensi ekonomi ini ada beberapa hal. Misalnya mata pencarian sebagian besar masyarakat memanfaatkan sumber daya di sekitar Pelabuhan Kamal. Ini dari nilai 2 bisa tingkatkan menjadi 4. Jadi di sini dari nilai sebagian hanya 20 sampai 40% bisa ditingkatkan menjadi banyak 60 sampai 80%. Jadi rekomendasinya adalah dibuka outlet-outlet sehingga banyak UKM yang melakukan usaha di sekitar daerah Pelabuhan Kamal. Kemudian ini kontribusi. Nah, kontribusi ini dari 1 menjadi 2, kemudian pendapatan masyarakat jadi 2 menjadi 4. Jadi di sini kalau kita lihat dari pendapatan masyarakat dari 1,2 sampai 1 ini bisa ditingkatkan menjadi 1,5 sampai 1,8. Kemudian penyerapan tenaga kerja juga itu dari 2 ke 4. Kemudian apakah ada memanfaatkan Pelabuhan Kamal untuk usaha, ini bisa dari 1 menjadi 4. Jadi di sini dari 1 ini tidak ada ya, apakah ada memanfaatkan Pelabuhan Kamal, dari 1 bisa ditingkatkan menjadi banyak. Jadi kalau potensi-potensi wisata dibuka di Pelabuhan Kamal, ini pemanfaatan Kamal untuk usaha bahari ini semakin meningkat sehingga bisa menjadi 4. Begitu juga untuk dimensi yang lain, ini dimensi yang lain, jadi semua ya. Kemudian dimensi terutama ini yang menjadi sangat rendah itu hukum dan kelembagaan. Jadi ini semua ditingkatkan. Jadi ini akhirnya rekomendasi untuk meningkatkan REP tadi. Jadi ini ya interferensinya bahwa ini bidang hukum. Jadi bidang hukum ini dari lembaga pemerintah perannya dalam pengelolaan wilayah Pelabuhan Kamal ini rekomendasinya meningkatkan peran pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Kemudian ini yang poin 2, 3, 4, 5. Jadi contohnya ini peraturan daerah yang menjadikan Kamal sebagai lokasi wisata. Jadi di sini perlu membuat peraturan baik di tingkat daerah maupun tingkat desa. Kemudian keterlibatan masyarakat juga ini meningkatkan peran masyarakat dalam mengembangkan Kamal. Kemudian kegiatan lembaga pendidikan melibatkan lembaga pendidikan, penyuluhan dari pemerintah melakukan penyuluhan, itu rekomendasinya. Kemudian ini bidang potensi sumber daya ya. Apakah ada potensi wisata, ini melakukan pemetaan penataan di wilayah pesisir Pelabuhan Kamal sehingga potensi wisata dan sarana mendukung. Kemudian pembuangan limbah, di sini memberikan penyuluhan masyarakat agar tidak membuang limbah dan memberikan pelatihan pengolahan limbah. Kemudian pohon dan tanaman ini melakukan penataan dan penanaman pohon. Kemudian ini bidang sosial ya, masyarakat belum paham jika pembuang sampah, ini melakukan penyuluhan ya. Kemudian menyediakan tempat pembuangan sampah lebih banyak, kemudian menyediakan TPS dan manajemen pengangkutan sampah. Kemudian apakah masyarakat paham jika usaha tertentu bisa mengakibatkan pencemaran, ini memberikan penyuluhan. Kemudian masyarakat paham bahwa limbah industri rumah tangga perlu dilakukan pengolahan, ini melakukan penyuluhan dan pengolahan sampah sebelum dibuang. Kemudian ini ekonominya ya, interferensi ekonomi, mata pencarian sebagian besar masyarakat sumber di sekitar pelabuhan, ini rekomendasinya meningkatkan potensi usaha masyarakat. Kemudian kontribusi Pelabuhan Kamal dalam menyumbang APBD ini meningkatkan peran pelabuhan. Kemudian pendapatan masyarakat yang membuka usaha di Pelabuhan Kamal sekitarnya ini melakukan pendampingan usaha dan pembekalan sehingga meningkat. Kemudian penyerapan tenaga kerja ini membuka lapangan kerja dengan membuka kawasan Kamal sebagai lokasi wisata bahari. Kemudian memanfaatkan Pelabuhan Kamal untuk wisata bahari. Ini rekomendasinya melakukan penataan pembangunan Kamal wisata bahari. Kemudian untuk bidang ekologi ini sampah, jadi menangani sampah ya dengan cara mensosialisasikan
kemudian menyiapkan TPS, koordinasi dengan Pemkot agar pengangkutan ke TPA terjadwal. Selain itu membentuk ibu-ibu sadar kebersihan. Kemudian bau perairan ini melakukan pembersihan sekitar Pelabuhan Kamal, dan yang terakhir lapisan minyak ini membersihkan. Nah, itulah rekomendasi interferensi. Kemudian kita bisa menganalisis lanjut untuk melihat peningkatannya itu sampai membuat perubahannya seberapa besar.